Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1758. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Akan sepenuhnya ditekan. Dan setelah sabit kematian ditekan, dia yang juga berada di domain lawan juga akan menjadi sangat berbahaya. Dia bahkan akan melangkah ke jejak roh jahat. Dewa kematian bahkan tidak memikirkannya, dia sudah mulai membakar sumbernya. Dan dia menanamkan semua napas yang menakutkan ke dalam sabit dewa kematian. Seketika riak energi kematian yang mengerikan melonjak pada sabit dewa kematian, membunuh keempatnya. Kekosongan tiba-tiba terbuka sedikit dan dewa kematian tidak dapat menahan napas lega ketika sabit dewa kematian mengguncang ruang di sekitarnya dan hendak muncul pada saat yang bersamaan. Boom! Akan tetapi sebelum dewa kematian dapat mundur, tiba-tiba pedang karat misterius telah mengenai sabit kematiannya. Lalu terdengar suara yang mengejutkan. Energi kematian terciprat kemana-mana, dan pedang hitam yang mencapai langit sepenuhnya diaktifkan pada sabit kematian. Udara menghilang seketika. Napas kematian yang mengerikan menyapu ke segala arah. Namun niat membunuh spasial ruang yang muncul dari pedang karat misterius itu belum sepenuhnya diserap oleh cahaya pedang. Tapi itu telah menembus cahaya hitam sabit kematian. Dan niat membunuh yang menembus cahaya hitam itu langsung terbelah di depan dewa kematian di atas dadanya. Boom! Terdengar suara gemuruh yang mengejutkan. Dan seketika baju besi mingbau di dada dewa kematian langsung terhempas, memunculkan garis esensi darah hitam dan seluruh orang itu terlempar dengan keras. Seluruh proses terdengar seperti waktu yang lama, namun sebenarnya itu hanya dalam waktu sekejap. Semua orang yang melihat bahwa Qinchan menghancurkan serangan dewa kematian dengan satu pedang dan langsung mengirim dewa kematian terlempar jauh keluar dan menumpahkan darahnya ke langit. Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Pada saat ini semua penguasa area terlarang menatap Qinchan yang tertahan di sana di kehampaan. Mereka kaget dan hati mereka dipenuhi dengan gelombang yang bergejolak. Dikalahkan. Dewa kematian juga dikalahkan. Melihat dewa kematian diterbangkan keluar dengan memalukan, ditambah dengan bekas pedang yang dalam di dadanya dan dia bahkan memuntahkan darah. Semua pemilik area terlarang yang hadir tidak tahu adegan seperti apa hal itu. Bahkan itu lebih buruk daripada Sejun sebelumnya. Karena ini adalah dewa kematian, salah satu penguasa zona terlarang teratas di tanah telantar. Saat itu, dewa kematian datang ke tanah telantar untuk pertama kalinya karena dia bertindak terlalu arogan dan menyinggung banyak orang. Di antara mereka, 3 penguasa area terlarang bergabung secara diam-diam untuk menyergap dewa kematian. Karena mereka tidak dapat memahami dewa kematian, mereka berusaha untuk membunuhnya. Namun hasilnya setelah disergap, dewa kematian sama sekali tidak takut. Dia langsung membakar sumbernya dan meledak dengan kekuatan yang begitu mengerikan. Perlu dicatat, ini menggemparkan seluruh tanah telantar waktu itu. Akan tetapi dewa kematian tidak menyerah, dia lalu memanfaatkan kesempatan pihak lain untuk bubar. Dan dia langsung pergi ke salah satu daerah terlarang memenggal kepala pemilik daerah terlarang tersebut. Dan akhirnya membantai semua makhluk di daerah terlarang dan tidak menyisakan satupun anjing. Dia waktu itu menghancurkan seluruh daerah terlarang, bahkan gerbang gunung pun dihancurkan berkeping-keping olehnya. Sebuah sensasi di tanah terbengkalai waktu itu. Dan setelah 2 penguasa daerah terlarang yang tersisa mengetahuinya, mereka terlalu takut untuk bubar. Kemudian penguasa daerah terlarang lainnya di tanah telantar maju untuk berdamai. Kedua penguasa daerah terlarang itu terpaksa meminta maaf dan berjanji tidak akan mencari masalah lagi dengan dewa kematian. Dan pertempuran itu benar-benar telah menaikkan reputasi dewa kematian. Namun sekarang, dewa kematian yang dulunya begitu mendominasi dan sombong,
justru berhasil dipukul mundur oleh seorang pemuda di depan dengan hanya satu gerakan. Pemandangan seperti itu membuat banyak orang kuat yang hadir terkejut. Domain yang dilepaskan oleh orang ini sepenuhnya berada di atas domain Dewa Kematian. Mungkinkah basis kultivasi orang ini lebih kuat daripada Dewa Kematian? Tapi mengapa napas di tubuhnya begitu kuat? Para prajurit dunia bawah tidak hanya memblokir sabit Dewa Kematian, tetapi juga tidak kehilangan dalam konfrontasi dan secara paksa menerobos serangan sabit kematian. Mungkinkah dapat dikatakan bahwa pedang di tangan pemuda ini lebih menakutkan daripada sabit kematian? Tidak. Transenden tingkat 3 akhir dari tahap 3 ditambah senjata dunia bawah tingkat atas. Pada saat ini Guilong yang lainnya menyipitkan matanya ke arah Qin dan juga pedang karat misterius di tangannya merasa terkejut. Tidak peduli yang mana dari mereka berdua, itu sudah cukup untuk membuat semua orang waspada. Sekarang kombinasi keduanya membuat hati semua orang tenggelam. Mereka semua mengerti tanah telantar akan segera berubah. Mereka terkejut, namun Dewa Kematian bahkan lebih ketakutan lagi. Pada saat ini dia berlumuran darah menatap Qin dengan marah gemetar dalam hatinya. Dirinya, Dewa Kematian yang agung, kehilangan wajah di tanah telantar. Mengandalkan sabit kematian selama bertahun-tahun, dia telah merajalela di tanah telantar. Kapan dia menerima penghinaan seperti ini? Harta karun teratas, kata Dewa Kematian seraya menatap pedang karat misterius di tangan Qin. Pedang karat itu terlihat sangat biasa, akan tetapi kekuatan yang meletus sebelumnya langsung membangunkannya. Ini jelas merupakan senjata gelap tingkat atas. Karena harta karun gelap biasa tidak akan bisa menahan serangan sabit kematiannya sama sekali. Tuan Dewa dunia bawah sangat perkasa, kata Lurus Seribu Tulang. Dia terkejut dan berteriak dengan gembira. Namun dalam hatinya dia menggerutu, sialan, Tuan Muda Chen terlalu hebat bukan? Sudah berapa lama sejak saat itu, tetapi kekuatan Tuan Muda Chen telah meningkat ke level ini. Ini benar-benar sebuah penyimpangan, kata Seribu Tulang. Namun dia saat ini sepenuhnya diyakinkan oleh Qin. Tidak heran bahkan Kaisar Agung Yaoming begitu sopan kepada Tuan Muda Chen. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, jika Tuan Muda Chen diberi waktu, bukankah dia akan mampu menyapu bersih seluruh dunia bawah? Mendengar perkataan Seribu Tulang, Qin menus dingin menunjukkan penghinaan di wajahnya. Kamu masih punya muka untuk mengatakannya? Kamu pikir kau ini siapa? Tetapi aku sangat kesal ketika bawahanku disakiti oleh orang lain. Sehingga kemudian Seribu Tulang pun yang tampak sedih buru-buru menjelaskan bahwa Guilong dan juga para penguasa tanah telantar lainnya sebelumnya telah mengepung dirinya sampai terluka seperti ini. Oh, Qin mengerutkan kening. Sementara di samping leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiwing tidak bisa menahan gemetar, merasa menyesal di hati mereka karena telah menyinggung Raja Hantu Shenming alias Seribu Tulang. Jika aku tahu bahwa Raja Hantu Shenming memiliki latar belakang yang begitu dalam, maka aku tidak akan mengambil inisiatif untuk muncul jika aku menyinggung Raja Hantu Shenming. Namun pada saat ini mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dalam hati mereka. Aku akan mengurus kalian nanti. Untuk sekarang, aku akan membunuh semut ini terlebih dahulu, kata Qin. Setelah mengatakan itu, Qin tidak menunggu Dewa Kematian untuk menjawab. Begitu pedang karat misterius di tangannya diangkat, seketika aura pedang niat membunuh yang mengerikan bangkit lagi, dan aura pedang niat membunuh ini berubah menjadi cahaya pedang hitam langsung muncul di atas kepala Dewa Kematian untuk menghantamnya. Dewa Kematian tiba-tiba merasakan kebencian yang besar. Dengan basis kultivasinya dia selalu sombong. Biasanya dia membunuh orang lain dengan santai. Kapan orang lain begitu dengan mudah bisa membunuhnya? Namun meskipun dia kesal, dirinya selalu waspada. Bahkan Qin begitu menakutkan sehingga dia tidak berani cerobos sama sekali, dan dia bahkan tidak berani mengobati lukanya. Cahaya kabut hitam pekat menebas garis-garis aura pedang di atas kepalanya. Boom! Sabit kematian meledak lagi dengan cahaya yang mengejutkan, hampir merobek langit. Apa yang kamu tunggu? Orang ini tidak patuh hukum di tempat terlantar ini, dan dia sama sekali tidak memperhatikanku.
Jika kamu tidak mengambil tindakan lagi, maka setelah orang ini membunuhku, maka kamulah yang akan menjadi orang berikutnya, kata Dewa Kematian. Sabit dan pedang itu saling menggeram. Akan tetapi sabit kematian itu tidak mampu menggetarkan kekuatan pedang karat misterius Qinchen. Sialan, mengapa kekuatan serangan lawan begitu kuat? Kata Dewa Kematian. Dia ketakutan juga marah. Pada saat ini aura pedang pembunuh Qinchen mengandung aura gemuruh seperti guntur gelap. Serangan kematiannya sangat terkendali dan itu benar-benar langsung merobek bagian luar sabit kematiannya. Semua sinar cahaya jatuh di depannya dan duar. Cahaya pedang guntur hitam dan gelap yang besar langsung muncul di depan Dewa Kematian membawa niat yang mengerikan untuk membunuhnya. Tidak baik, kata Dewa Kematian. Dia terkejut. Pada saat kritis ini Dewa Kematian dengan panik mendesak domain kekuasaannya sendiri, dan pada saat yang sama dia menebas lagi dengan sabit kematiannya dengan putus asa dan sosoknya buru-buru ingin mundur dari sini. Akan tetapi begitu dia bergerak, dia merasakan kekosongan di sekitarnya mengeras dan sosoknya menggeliat seperti siput pada kekosongan yang mengeras ini. Sekali lagi dia tidak bisa menahan rasa kesal di hatinya. Setelah bertahun-tahun berada di tanah telantar ini adalah pertama kalinya dia begitu dirugikan dalam pertarungan. Domain kekuasaan lawan terlalu kuat dan benar-benar mampu melampauinya. Tanpa wilayah domain kekuasaannya, pertarungannya tidak dapat dimainkan sepenuhnya dalam kendalinya sama sekali. Tidak, aku tidak boleh terkena cahaya pedang hitam ini. Rasa kerisih yang kuat membuat Dewa Kematian mengayunkan sabit kematian dengan gegabah dan terjadilah ledakan. Di bawah perlawanan gila dari Dewa Kematian, sabit kematiannya tergeletak di depannya dan pada saat yang sama dia menebas keras ke arah bagian depan pedang guntur hitam. Diblokir. Dewa Kematian sangat gembira. Selama sabit kematian bisa mengenai serangan lawan dan memblokirnya, maka dia akan bisa melarikan diri. Sejauh ini dia belum melihat serangan yang bisa langsung menembus sabit kematiannya. Namun sebelum kegembiraan di hatinya mereda, Dewa Kematian melihat dengan ngeri bahwa setelah sabit kematian mengenai cahaya pedang guntur hitam yang besar, cahaya pedang guntur hitam itu hancur dalam sekejap. Akan tetapi salah satu cahaya pedang menyerang langsung ke atas kepalanya. Dewa Kematian terkejut. Dalam kepanikan dia hanya punya waktu untuk menggerakkan tubuhnya ke samping. Dan energi pedang seperti busur petir telah mengenai bahu kanannya. Darah seketika mengalir dan Dewa Kematian menjerit kesakitan. Tangan kanannya hangus, hitam di bawah cahaya pedang guntur petir. Dan setengah dari lengannya hampir hancur berkeping-keping. Seluruh sosoknya itu seperti tas kain yang terbang mundur karena dipermalukan. Dan saat dia dikirim terbang mundur, Qinchen menus dingin tanpa memberinya kesempatan untuk bereaksi dan beberapa semburan cahaya pedang telah datang lagi. Dia dan Dewa Kematian telah mengambil alih perseteruan ini. Di antara begitu banyak orang yang hadir, Dewa Kematian adalah orang yang harus Qinchen bunuh. Jadi tentu saja dia tidak akan menahan kekuatannya sedikit pun. Melihat begitu banyak cahaya pedang gelap bergegas menuju wajahnya, Dewa Kematian ketakutan setengah mati. Kilatan cahaya pedang hampir membunuhnya sebelumnya. Lalu bagaimana dia bisa menahan kemunculan tiba-tiba dari begitu banyak cahaya pedang kali ini? Leluhur iblis darah, leluhur hantu roh raksasa, hantu tua Jiu Ying, kalian tidak perlu terburu-buru. Kalian tidak akan bisa hidup bahkan jika aku mati, kata Dewa Kematian. Dalam krisis ini Dewa Kematian buru-buru ketakutan dan meminta bantuan. Mendengar itu wajah leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying berubah menunjukkan keraguan. Tetapi hanya untuk sesaat ragu-ragu, mereka menggertakkan gigi dan bergegas menuju ke arah Dewa Kematian. Ledak! Dua cahaya hitam melesat keluar dan dengan cepat berkumpul bersama dengan Dewa Kematian. Itu adalah leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiu Ying. Karena mereka semua tahu bahwa mereka berdua juga adalah orang-orang yang menyerang Raja Hantu Shen Ming sebelumnya. Dan karena mereka telah melakukannya, maka mereka hanya bisa pergi ke kegelapan dan bergabung dengan Dewa Kematian. Mungkin mereka dan Dewa Kematian akan memiliki kesempatan untuk bisa selamat. Untuk rencana saat ini hanya dengan bergandengan tangan dan memperoleh kesempatan untuk bertahan hidup. Dan jika tidak, maka mungkin mereka akan berakhir hidupnya seperti Wan Qi Xiejun.
Bunuh! Keduanya pun berteriak secara serempak dengan wajah yang ganas. Mereka berdua melayangkan tinju ke arah pedang Qin-Chen dengan keras. Leluhur roh raksasa melayangkan tinju dan di saat yang sama hantu tua Jiuying dengan cepat mengaktifkan sumber dalam tubuhnya. Seketika hantu seperti ular roh hitam dengan cepat berenang keluar. Ternyata itu adalah bayi hantu hitam. Dengan teriakan melengking dan menabrak Qin-Chen dengan ganas. Dengan bantuan dari leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiuying, Dewa Kematian menghela napas lega. Dan dengan raungan sabit kematian di tangannya meledak dengan kecemerlangan hitam yang menyilaukan lagi dan menebas secara tiba-tiba. Duar. Beberapa aura yang menakjubkan bertabrakan secara seketika dan raungan yang menghancurkan surga meletus di mata leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying. Meskipun serangan Qin-Chen mengerikan, namun seharusnya tidak sulit bagi mereka bertiga untuk menahan serangan lawan secara bersama-sama. Namun ketika serangan mereka benar-benar bertabrakan dengan energi pedang Qin-Chen, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Karena aura pedang pembunuh hitam Qin-Chen itu mengandung kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Di bawah aura pedang Qin-Chen, serangan yang mereka berdua lepaskan bahkan tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menghentikannya. Dan itu malah hancur dalam sekejap. Malah teror niat membunuh dan kekuatan guntur gelap dari kedua orang itu dengan gila-gilaan menembus ke dalam tubuh mereka berdua. Di bawah jalur serangan mereka. Tidak baik. Leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying tiba-tiba merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Pada saat ini mereka akhirnya tahu mengapa Wan Qi Xiejun dan Dewa Kematian begitu memalukan di depan Qin-Chen tanpa melawan. Ternyata kekuatan serangan pihak lain begitu kuat, sehingga itu jauh melampaui di atas mereka. Kekuatan semacam ini bukanlah kekuatan serangan itu sendiri, melainkan ini adalah kekuatan unik yang terkandung dalam serangan tersebut, terutama niat membunuh, kekuatan guntur gelap yang menghancurkan segalanya, dan juga kekuatan ruang angkasa yang aneh yang tidak dapat diprediksi. Kombinasi dari ketiga kekuatan ini benar-benar tak tertahankan berdasarkan basis kultivasi mereka. Mereka hanya ketakutan. Mereka berdua buru-buru membakar asal-usul mereka sendiri, mendorong pertahanan fisik mereka hingga ekstrim. Dua ledakan besar terdengar, dan setelah tubuh leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiuying terkena energi pedang guntur gelap, seketika dua hembusan darah hitam meledak dalam sekejap. Keduanya pun jatuh dengan keras. Mereka terbang terbalik dan dua tubuh muncul bertumpukan. Terlihat tubuh itu penuh dengan tanda pedang yang dalam. Energi pedang Qin-Chen hampir membelah setengah dari tubuh mereka, dan mereka jatuh ke dalam kehampaan karena terluka parah. Meskipun Dewa Kematian terluka parah, namun dia lebih baik daripada leluhur roh raksasa dan juga hantu tua Jiuying, karena dia memiliki sabit kematian. Dia mendesak sabit kematian untuk menahan sebagian besar pukulan Qin-Chen, dan tubuhnya hanya terbanting terbang mundur dengan beberapa meter. Itu terbang puluhan ribu kaki sebelum kemudian berhenti dengan susah payah. Dan saat berhenti dengan ledakan, kekosongan di belakangnya langsung runtuh berubah menjadi aliran partikel di seluruh langit. Dan pada saat yang sama seteguk darah hitam keluar dari mulutnya lagi. Dalam situasi yang sangat memalukan pada saat ini, Dewa Kematian tidak lagi memiliki penampilan yang agung di awal. Dia saat ini memiliki rambut acak-acakan, darah di sekujur tubuhnya, dan jubahnya bahkan lebih compang-camping. Ini benar-benar sulit. Mari kita lihat siapa lagi yang akan menghalangi jalanku saat kali ini, kata Qin-Chen. Dia melangkah maju dan pedang karat misterius di tangannya diaktifkan lagi, hendak membunuh Dewa Kematian. Saudara, hantu iblis darah, tolong selamatkan aku, kata Dewa Kematian. Dia terkejut. Dan dia tidak peduli dengan wajahnya kali ini, dia hanya berteriak dengan tergesa-gesa dan mundur dengan kasar. Begitu Dewa Kematian selesai berbicara, seketika lautan darah yang besar melonjak dari kekosongan dan menyapu ke arah Qin-Chen dengan panik. Nah, jika kamu ingin membunuh Dewa Kematian, apakah kamu sudah bertanya kepada leluhur ini? Kata leluhur hantu iblis darah. Dia menus dingin dan gemuruh bergema di seluruh dunia. Boom! Saya melihat lautan darah mengambang dan tenggelam. Tubuh leluhur hantu iblis darah membengkak dalam sekejap, dan gelombang darah di seluruh langit membumbung. Dalam sekejap, gelombang darah ini berubah menjadi pilar langit yang masing-masing berisi kekuatan membunuh yang luar biasa. Dan itu datang dalam waktu yang singkat ke depan Qin-Chen. Boom! Lautan darah mengerikan dari leluhur
hantu bis darah bertabrakan dengan kekuatan ruang di sekitar Kincen. Terdengar suara berderit, kekosongan itu pecah.